Hai semua, kembali lagi bersama saya tentunya di channel RP Movie. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film horor The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Tidak bosan saya mengingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja intro. Diperlihatkan sebuah rumah yang sangat berantakan. Adanya bekas cakaran besar dan sekumpulan orang di mana Ed dan Lauren, sepasang tokoh paranormal, diundang ke sebuah rumah keluarga Glatzel dalam acara pendokumentasian pengusiran setan yang ada dalam tubuh David, bocah berumur 8 tahun. Kemudian David dibawa oleh pacar sang kakak yang bernama Ernie untuk beristirahat, dan kemudian David bertanya kapan Ernie akan menikahi kakaknya. Dan Ernie menjawab, "Aku nggak tahu kamu ngomong apa," dengan sedikit ekspresi tertawa. Lalu Ernie melihat keluar jendela dan terlihatlah seseorang yang bernama Pastor Gordon yang baru saja sampai. Pastor itu terpaku melihat rumah seram itu, kemudian beranjak masuk ke dalam. Tak lama kemudian David mendengar suara ketukan pintu yang makin lama suaranya makin keras. Dia pun bersembunyi ke dalam kamar mandi dan terlihat adanya tangan hitam. Keran berputar sendiri dan keluar air yang berwarna merah seperti darah. Semua orang mendengar teriakan David. Dan David menusuk kaki ayahnya dengan pecahan kaca. Dengan cepat Ed meminta Pastor Gordon melakukan pengusiran setan saat itu juga. Di tengah pengusiran, Lauren melihat bayangan ada seseorang yang melakukan perbuatan jahat atau sejenis santet gitu sih. David kemudian tenang sebentar, tapi tiba-tiba semua barang-barang yang ada di rumah tersebut mulai berterbangan hingga salah satu piring mengenai kepala Pastor Gordon. Tak lama David pun mengamuk lagi dan sekarang Ed lah yang menggantikan Pastor Gordon. Namun tiba-tiba tubuh David berputar dan berteriak sampai tubuh Debbie dan Ernie terhempas jauh. Kemudian David memukul Ed tepat di jantung hingga dia sulit bernapas. Ernie pun melawan setan yang ada dalam tubuh David dan meminta agar masuk ke dalam tubuhnya saja. Ed pun menyaksikan perpindahan setan dari tubuh David ke dalam tubuh Ernie. Tak lama, Ed serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Itulah awal mula The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Selanjutnya diperlihatkan Ernie yang baru saja bangun, dan di situ ada pacarnya yang bernama Debbie. Ernie mengajak Debbie untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, tapi Debbie menjawab kalau dia ingin pikir-pikir dulu. Dan terlihat keluarga Glatzel hidup normal seperti biasanya. Saat Ernie berada di dapur, tiba-tiba kotak sereal terjatuh, yang ternyata ada tikus di dalamnya. Dia terus mengikutinya dan terlihat lubang di dinding dan seorang wanita misterius mengagetkannya. Berlanjut ke Pastor Gordon yang sedang menjenguk Ed. Dia bertanya bagaimana awal mula Lauren bertemu dengan Ed. Dan kemudian Lauren pun mulai bercerita. Dulu saat Lauren masih remaja, dia ke bioskop bersama teman-temannya. Dia bertemu dengan Ed yang seorang staf bioskop. Setelah itu mereka mulai menjalin hubungan. Waktu hujan turun, mereka berteduh di bawah gazebo dengan suasana romantis sampai hujan reda. Kembali ke masa sekarang, terlihat Ernie pulang kerja karena merasa tidak enak badan disambut oleh Debbie dan temannya, kemudian mengajak masuk untuk bersenang-senang. Kembali kepada Ed yang sudah sadar dan mengungkapkan kepada Lauren bahwa ia menyaksikan setan memasuki tubuh Ernie. Lauren pun menelpon polisi untuk segera ke rumah keluarga Glatzel dan memperingati bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di sana. Ernie merasa semakin tidak enak badan mendengar Debbie berteriak dan berhalusinasi bahwa teman cowoknya berubah menjadi sosok mengerikan.
saat menarik tangan Debbie, teman cowoknya berubah normal lagi. Setelah itu, dia pun terjatuh. Dan situasi berubah gelap dan makhluk tadi muncul sambil merangkak ke arah Arnie. Terdengar suara tusukan beberapa kali di sana. Kemudian Arnie berjalan dengan mata yang tidak normal. Lalu ia dihampiri seorang polisi dan Arnie mengatakan bahwa ia baru saja menyakiti seseorang. Dan ternyata Arnie telah membunuh temannya dan menusuk sebanyak 22 kali. Arnie pun kemudian ditangkap pihak berwajib. Di dalam tahanan, Ed menyuruh Arnie membaca Alkitab. Karena dia membaca dengan fasih, itu tandanya dia sudah tidak kerasukan lagi. Kemudian Ed dan Lorien bertemu dengan seorang pengacara. Awalnya pengacara ini tidak mau membantu kasus Arnie, karena menurutnya ini murni pembunuhan. Tapi Ed meyakinkan bahwa pada saat itu Arnie kerasukan. Namun sayangnya pengacara tersebut tidak mempercayai hal gaib. Tetapi Ed tidak kehabisan akal. Ed mengajak pengacara tersebut ke rumahnya untuk menunjukkan Annabelle. Dan akhirnya dia pun bersedia menjadi pengacara Arnie. Di dalam sidang, pengacara tersebut menjelaskan bahwa Arnie melakukan pembunuhan akibat pengaruh setan. Hakim pun seperti percaya tak percaya. Lalu setelahnya pengacara itu bilang bahwa Arnie terancam hukuman mati. Lorien masih ragu karena menurutnya tidak mungkin iblis tersebut keluar begitu saja dari tubuh Arnie. Mereka mendengar lagi rekaman ulang dari awal peristiwa itu. Lalu Sin balik lagi ke 5 bulan sebelumnya saat keluarga Glatzel pindah ke rumah itu. David membawa kotak ke sebuah kamar dengan kasur bergelombang seperti ada air di dalamnya. David tidur di kasur tersebut, tak lama dari itu muncul sebuah wajah di sampingnya. Ia kaget dan tiba-tiba sebuah tangan muncul dan menarik David. Tetapi ia berhasil melepas tangan tersebut. Kembali ke masa kini di mana Ed dan Lorien sudah berada di rumah tersebut dan mengecek lokasi kamar itu dan ternyata ada bekas kayu retak di lantai. Karena Ed masih belum pulih sepenuhnya, Lorien pun masuk dan mengecek ke bawah lantai tersebut dan menemukan ada benda misterius yang ditutup dengan kain dan dikelilingi oleh banyak tikus. Pas dibuka ternyata isinya adalah sebuah tengkorak. Dengan kejadian tersebut, Lorien berpendapat bahwa yang ada dalam tubuh Arnie adalah sebuah kutukan. Dan cara menghilangkannya yaitu harus ada nyawa yang melayang. Kemudian Pastor Gordon memberi saran agar mereka menemui mantan pastor bernama Custer, yaitu seorang pastor yang berurusan dengan ajaran sesat. Dia memberitahu kepada mereka bahwa kutukan itu sangat mengerikan, karena adanya seseorang yang meninggalkan objek tersebut dengan sengaja, sehingga mengakibatkan terciptanya kutukan terhadap keluarga Glatzel. Kembali ke Ed dan Lorien yang mendapatkan telepon dari asistennya yang bernama Drew. Dia mengabarkan bahwa seorang detektif baru saja menelponnya. Ia melihat objek yang sama dengan yang mereka temukan. Kemudian mereka bergegas ke kantor detektif itu dan menanyakan tentang kematian 2 remaja yang juga ditusuk sebanyak 22 kali. Objek yang sama ditemukan di rumah salah satu korban dan salah satu korbannya lagi jasadnya belum ditemukan. Lalu detektif tersebut mengeluarkan 3 pisau yang mana saat itu Lorien disuruh untuk menerawang pisau mana yang digunakan membunuh si korban. Dan ia pun memilih pisau yang tepat. Dari situ detektif mulai percaya dengan kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Lorien. Kemudian mereka menuju TKP terakhir 2 gadis remaja yang bernama Katie dan Jessica. Lorien mulai menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Situasi langsung berubah gelap. Dan mulailah terlihat kejadian sebelum tragedi tersebut terjadi. Dia melihat Jessica telah membunuh Katie dalam pengaruh setan. Lalu Jessica pun berlari dan melompat ke arah tebing. Lorien hampir saja terjatuh. Tak lama kaki Lorien ditarik oleh arwah Jessica. Ed spontan langsung menarik Lorien dan Lorien mengungkapkan bahwa jasad Jessica berada di bawah. Setelah ditelusuri, polisi pun berhasil menemukan jasad Jessica. Kembali ke tempat penginapan, Ed mendapat telepon dari Debbie bahwa Arnie mendapat bisikan setan untuk dia melakukan bunuh diri. Ed menyuruh untuk memanggil pastor penjara bernama Newman, namun tiba-tiba panggilan telepon mereka terputus.
Kemudian di penjara, Pastor Newman memberikan air suci kepada Arnie yang lalu ia melingkari dirinya dengan air suci tersebut. Kembali ke Lorien yang mengungkapkan bahwa dalam penglihatannya dia melihat seorang okultis yang mungkin ada kaitannya dengan kejadian ini. Ed dan Lorien berangkat ke rumah duka, dimulai dengan Lorien menyentuh tangan mayat tersebut guna menemukan lokasi si okultis itu. Dan ia melihat orang tersebut sedang melakukan ritual untuk Arnie, sehingga Arnie melakukan hal yang sama dengan yang okultis itu lakukan. Sampai-sampai botol air suci tersebut pecah, yang kemudian pecahan tersebut digunakan untuk memotong nadi tangannya. Namun hal itu langsung dicegah oleh Lorien. Lorien berkata bahwa hal tersebut bekerja dua arah, yang diiringi dengan lampu yang tiba-tiba mati. Kemudian Ed mencoba menyalakannya kembali, tetapi pas menoleh ke samping, ada mayat yang hilang, yang ternyata sudah dibangkitkan oleh okultis tersebut. Ed berlari ke arah Lorien dan melepaskan genggamannya. Saat itu juga mayat hidup tersebut terjatuh. Lorien mengungkapkan bahwa okultis itu telah mengetahui siapa mereka. Ia menyuruh Debbie agar meminta bantuan Pastor Newman untuk tetap mengawasi Arnie. Di sisi lain, Drew menemukan buku sihir yang kemudian Ed membaca salah satu isinya bahwa kutukan bisa hilang apabila altar tempat okultis melakukan ritual itu harus dihancurkan. Namun, karena ada bahasa yang tidak mereka mengerti, Lorien pun kembali bertemu Kastner agar membantu menerjemahkannya tanpa sepengetahuan Ed dan Drew yang masih saja menyelidiki lokasi okultis tersebut. Yang ternyata posisinya berada di rumah Kastner. Setelah Lorien bertemu Kastner, di situ Kastner mengungkapkan bahwa ia telah membesarkan seorang putri secara diam-diam yang bernama Lola. Ia memberitahu Lorien bahwa semasa penelitiannya, keingintahuan Lola juga tumbuh dan ingin menjadi seorang okultis. Ia juga mengatakan bahwa sejak kecil Lola selalu bermain di terowongan yang ada di rumah tersebut dan membuat altar di sana. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba Lola sudah berada di rumah itu dan paniknya Custer menyembunyikan Lorien di salah satu ruangan yang ternyata adalah akses menuju altar atau tempat ritual yang biasa dilakukan oleh Lola. Setelah itu, yang awalnya Lola berada di depan Kastner, tiba-tiba dia sudah berpindah tempat dan langsung menggorok leher ayahnya hingga tewas. Setelah lama menelusuri terowongan tersebut, akhirnya Lorien menemukan altar yang ia cari. Dan ia berusaha keras menghancurkan altar tersebut yang disusul oleh Lola yang sudah berada di belakangnya. Pindah ke Ed yang baru saja sampai dan seketika itu ia mendengar teriakan Lorien dan berusaha membobol jalan menuju terowongan tempat Lorien dan Lola berada. Setelah berhasil membobol gembok tersebut, terlihat Lorien yang sedang berlari dan terjatuh. Secara tiba-tiba Lorien menjadi dua dengan gerakan yang sama. Ed berhasil masuk ke dalam dan melihat Lorien yang ternyata itu adalah Lola yang menyerupai Lorien. Lola menghembuskan sesuatu ke wajah Ed yang mengakibatkan Ed kerasukan. Lorien menemukan Ed yang mencoba membunuhnya. Di sisi lain, Lola mulai melakukan ritual kembali. Arnie mulai merasakan sakit dan kemudian kerasukan lagi. Dia memegang pecahan kaca dan akan menebas lehernya. Lorien meminta Ed berhenti dan mengingat siapa dirinya. Ed teringat saat pertama mereka bertemu dan kuatnya cinta mereka. Seketika itu juga Ed kembali mendapat kesadarannya dan menghancurkan altar tersebut. Dan Arnie pun selamat. Lola yang melihat altarnya sudah hancur terlihat pasrah. Ed pun berkata bahwa Lola telah menjanjikan jiwa kepada iblis dan iblis pun tidak akan kembali ke neraka tanpa membawa jiwa tersebut. Akhirnya iblis membawa jiwa Lola tepat di hadapan Ed dan Lorien dan misteri pun terpecahkan. Scene selanjutnya diperlihatkan Ed menempatkan penemuan altar ke ruangan artefak mereka dan Arnie yang tetap menjadi tersangka akan dihukum 5 tahun penjara saja.
Scene pun ditutup dengan Ed menghadiahi Lorraine sebuah gazebo, di mana itu menjadi tanda ingatan cinta mereka selamanya.